Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, sehat alhamdulillah. Terima kasih. Saya Pak Yudi. Saya ucapkan terima kasih kepada Univision yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini Anda akan mendapatkan 3 keistimewaan sekaligus atau 3 keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan Anda hadir pada malam hari ini. Siapa yang hadir malam hari ini ujuk-ujuk datang? Ada? Nggak ada. Ada yang mengundang ya, Bapak Ibu? Nah, orang-orang yang mengundang ini adalah orang-orang yang peduli akan masa depan Anda. Untuk itu, aplaus untuk para pengundang Anda. Dan sebetulnya banyak di luar sana yang pengen hadir malam hari ini, tapi sayangnya tidak ada yang mengundang. Nah, penunggu Anda semua ini yang mengundang mereka dari sini. Ya, minggu depan ya diundang ke sini semua. Dan keuntungan yang kedua adalah Anda akan mendapatkan 2 informasi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana menabung cerdas. Yang kedua, dengan menabung cerdas itu kita akan mendapatkan tambahan penghasilan. Mau ya? Mendapat tambahan penghasilan, mau enggak? Mau lah, gitu. Yang ketiga, nah ini pematerinya orang yang luar biasa. Pada malam ini istimewanya adalah beliau adalah mantan direktur di 4 perusahaan sekaligus. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis jaringan dan menekuni industri asuransi sejak 2013 sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang qualified financial educator yang berpraktek sebagai legacy designer profesional. Lalu mari kita sambut Bapak Muhammad Saiful Alam. Oke, terima kasih Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi rekan-rekan lain yang berkeyakinan lain ya. Malam hari ini saya mewakili yang mengundang Anda. Senang sekali bisa ketemu malam hari ini. Saya tidak tahu informasi yang saya sampaikan untuk Anda pada malam hari ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan atau tidak. Jika sesuai dengan apa yang Anda cari, mungkin setelah acara Anda jangan meninggalkan ruangan dulu, mungkin sekitar 5 menit 10 menit sambil Anda menikmati hidangan, kita bisa ngobrol, Anda bisa menanyakan hal-hal yang bersifat teknis. Mungkin kita bisa membuat satu langkah-langkah kerja yang sederhana tapi bisa memberikan hasil. Tapi kalau informasi yang kami sampaikan tidak cocok dengan apa yang Anda cari, tidak seperti yang Anda duga, salah sangka ya, Anda tidak harus mengikuti apa yang kami sampaikan, tidak ada komitmen apapun antara Anda dengan kami, tidak harus mengikuti apa yang kami lakukan. Ya, pintunya juga tidak dikunci, tidak usah khawatir ya. Dan hanya kami ingin menyampaikan bagi mewakili yang mengundang Anda, ingin menyampaikan mungkin ini tidak cocok buat Anda, nggak apa-apa, tetapi boleh jadi teman-teman Anda lainnya, keluarga, saudara yang lainnya mungkin butuh. Barangkali Anda bisa menjadi jembatan emas yang bisa membantu mereka untuk mempunyai hidup yang lebih baik lewat informasi Anda. Ya, Anda yang pernah datang di pertemuan malam hari ini sebelumnya, mungkin pernah ikut acara ini minggu lalu, saya akan membantu Anda untuk melengkapi potongan-potongan informasi yang berserakan sehingga Anda bisa membuat satu gambaran utuh sehingga Anda nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman lainnya di sesi-sesi yang lainnya. Ya, mungkin Anda masih ingin lebih yakin lagi, nah Anda bisa datang lagi ke sini. Nah, malam hari ini saya mau tanya siapa yang baru pertama kali hadir pada acara Business Talk malam hari ini, boleh mengacungkan tangan. Oke, banyak sekali ya, kita berikan aplaus dulu ya Bapak Ibu. Ini pertemuan yang kedua di tempat ini ya, yang sebelumnya kita dari tempat yang lain dan jumlahnya tambah lama tambah banyak. Terus terang ini baru berjalan 2 bulan ya, jadi ini benar-benar baru. Ini kesempatan kita bisa menjadi perintis ya. Nah, supaya lebih interaktif saya akan bagi kelompok sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya. Nah, biar enak saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Boleh pinjam namanya Mbak siapa? Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu, kalau dikasih gambar kayak begini, kira-kira persepsi Mbak Ayu ini gambar tentang apa?
ayam ya. Situ bisa menabung, tapi sekarang sudah ada platform. Berarti menabungnya dengan cara dihitung, kayak dulu kan kita uang dimasukkan, dimasukkan 5.000 dimasukkan untuk sekarang enggak, sudah pakai parameter pasti. Oke, baik. Kita berikan plus dulu buat Mbak Ayu ya, betul ya. Jadi kita bicara tentang masalah menabung, tentang celengan, ya. Nah, menurut Bapak, apakah menabung menurut Bapak, Pak siapa namanya? Daroni. Pak Daroni. Pak Daroni. Menurut Pak Daroni, apakah menabung itu satu hal yang penting, Pak? Penting banget. Oke. Sejak kapan Bapak mengetahui bahwa menabung itu penting? Dan mulai kecil. Sejak kecil ya. Saya dulu waktu SD belajar hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, menabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Berarti kita sudah tahu lama ya, Pak ya? Begitu. Siapa di sini yang bekerja? Yang punya usaha sendiri? Oke, berarti Anda berpenghasilan. Anda berpenghasilan dan Anda juga menabung. Tahu menabung penting. Nah, pertanyaannya, boleh tahu nggak tabungan Anda sekarang itu nilainya berapa? Kira-kira nilai tabungan yang Anda miliki hari ini sudah sesuai dengan yang seharusnya ataukah belum? Belum ya. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata dari ratusan teman-teman yang kita sharingkan tentang ini, kok hasilnya sama. Bahwa ternyata Anda dan saya itu punya problem yang sama. Yang ngalami ini ternyata bukan hanya Anda loh, dan hanya di ruangan ini. Ya, ini berdasarkan hasil survei dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, yang sekarang, yang dulunya dipegang sama itu ya, Pak Menkeu ya. Nah, Pak Menkeu, Pak Purbaya itu dulunya di sini ya. Oke, dia memberikan survei bahwa orang Indonesia ya yang punya tabungan tidak diambil alias tabungan dorman, tabungan mengendap, dana mengendap 100 juta itu hanya 1%. 99%-nya dananya nggak sampai 100 juta. Bahkan mencapai sekitar 10 jutaan. Itu pun dipakai untuk biaya operasional setiap bulannya. Nah, kita yang hari ini sedang bekerja, setuju nggak bahwa kita nggak kepingin kerja terus, satu saat nanti kita ingin menikmati hasil kerjaan kita. Siapa yang setuju? Atau ada punya pendapat lain? Saya mau kerja sampai mati, siapa yang mau? Enggak ya? Nah, berarti kita mengenal yang namanya masa pensiun. Kalau namanya masa pensiun adalah masa di mana kita tinggal menikmati, tidak usah lagi bingung mencari income, betul ya? Nah, lalu pada saat kita menjelang masa pensiun atau saat sekarang kita pensiun, seharusnya kita dana untuk operasional kegiatan kita dibiayai dari tabungan kita atau dari pihak lain harusnya. Dari tabungan, betul ya? Apa ada yang punya cita-cita nanti kalau pensiun yang membiayai anak-anak Anda? Siapa yang punya cita-cita yang membiayai seluruh operasional anak-anak? Nggak ada ya? Siapa yang ingin justru kita menolong anak-anak kita? Ingin ya? Nah, kalau kita kepingin hidup masa pensiun itu hidup dari tabungan, berarti menjelang masa pensiun tabungannya harusnya tambah besar atau tambah sedikit? Besar. Bahaya nggak kalau menjelang masa pensiun tabungan kita di bawah 100 juta? Kita ambil contoh misalkan di ruangan ini tabungannya 100 juta semua, dana mengendap. Ya. Kalau orang Sidoarjo pengeluaran setiap bulannya berapa, Bu, kira-kira, Bu? Normal. Sebulan pengeluarannya berapa, Bu? Ya, berapa kira-kira? 5 juta ya? Kalau 5 juta satu bulan, satu tahun berarti 60 juta ya? Ya. Tabungannya 100 juta, berarti 100 juta habis untuk hidup berapa tahun? Nggak sampai 2 tahun, betul? Selanjutnya siapa yang membiayai? Ada nggak tetangga kita yang mau membiayai hidup Anda pada saat Anda masuk pensiun? Ketika Anda nggak punya tabungan. Siapa yang punya tetangga seperti itu? Tolong kenalkan saya.
Aku tak numpang juga jadi tetangganya. Ya. Harapannya kan anak-anak kita nanti yang bisa membiayai, beberapa orang mikir gitu ya. Kalau anaknya soleh, betul ya? Iya. Nek gak soleh, nek anaknya Bambang, masalah nggak? Betul ya? Itu pun kalau anaknya punya income. Kalau anaknya nggak punya income, masalah nggak? Masalah. Lah, kita semua sekarang usianya sudah menjelang masa indah, betul ya? Kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya rata-rata masa indah ya, mendekati masa indah kan? Harusnya tambah indah kan? Nah, mengapa Pak kok sulit mengumpulkan tabungan? Padahal kita sudah tahu sejak kecil, Pak. Masalahnya apa? Padahal kita berpenghasilan loh, Pak. Menurut Bapak, apa masalahnya sehingga kita itu nggak bisa nabung gitu loh, Pak? Permasalahan karena kita berusaha Ya. dengan penghasilan yang Ya. tidak terbatas, tapi kita mengeluarkan lebih banyak. Oke, karena pengeluarannya lebih banyak sehingga nggak bisa nabung. Berarti solusinya kalau kita punya income lebih besar, kita bisa nabung kan gitu. Dulu saya mikir seperti itu, Pak. Tahun 94 saya gajinya 450.000, kerja di Auto 2000, Astra, jual mobil. Nggak bisa nabung saya. Lalu tahun 96 saya pindah, merangkap 2 perusahaan, saya nangani radio dan advertising. 2 perusahaan saya kerja di situ, gaji saya 2,5 juta. Saya nggak bisa nabung, Pak. Lalu tahun 99 krisis moneter dan politik, perusahaan pada tutup, saya buka usaha sendiri, kantor di Surabaya, penghasilan saya 50 sampai 100 juta. Gak bisa nabung juga, Pak. Kenapa? Penghasilannya naik tapi gaya hidupnya naik juga. Ya percuma juga, betul Pak ya? Iya. Jadi selain faktor yang tadi Bapak bilang, income-nya kurang, yang kedua, gaya hidupnya seperti apa ya? Kebiasaannya seperti apa? Cara berpikirnya itu, cara berpikir seperti apa? Karena dulu saya mikirnya, balah Belanda masih jauh, nanti aja, begitu mikirnya. Nanti aja kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya nabung, gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya tiba-tiba usia sudah kepala 5, mulai kelabaan Pak. Mulai kelabaan. Nah, karena itu harus ada yang kita lakukan perubahan. Kalau 10 tahun mendatang, kita sudah memasuki masa pensiun dan kita tidak ada dananya, apa yang akan terjadi? Mumpung sekarang masih sehat ya, kan semua siapa di sini yang masih sehat? Semua sehat ya? Amin ya. Mumpung kita masih sehat, masih berpenghasilan, kita masih punya kesempatan untuk merubah arah. Berarti kita harus melakukan satu perubahan. Aman nggak sih? Nyaman nggak kalau nggak punya tabungan? Bahaya ya, betul ya? Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, termasuk saya, mulai sekarang kita harus berubah secara ekstrim. Harus memiliki tabungan yang tujuannya untuk saving. Bukan rekening bank yang nggak punya ini. Ya, jadi rekening saving ini tujuannya hanya untuk mengumpulkan uang, bukan untuk masuk dan keluar. Karena cara seperti itu membuat kita nggak berhasil, Pak. Percaya sama saya. Dulu saya pikir kalau tabungan saya 1 itu sulit ngaturnya. Saya bikin banyak rekening. Misalnya Mbak Ayu, ya punya rekening 10, uangnya 12 juta dibagi 10. Ya, kira-kira uangnya nambah atau tambah berkurang? Tambah berkurang. Kenapa? Karena biaya administrasi satu bank itu 1 bulannya 20.000. Kalau dikalikan 10 sudah 200. Nah kalau setahun sudah berapa? Semakin banyak Anda buka rekening, biayanya nggak tambah kecil, tambah banyak. Betul ya? Jadi saya berusaha Pak untuk mempunyai tabungan. Jadi saya buka banyak rekening, nggak berhasil. Ya, karena tabungan itu karakternya uang masuk bisa langsung diambil, betul ya? Iya. Lalu saya mencoba instrumen keuangan lain, pakai yang namanya tabungan emas dari Pegadaian. Bisa ya? Tapi sama saja Pak. Begitu Anda tahu passwordnya, besok uangnya bisa pindah. Saya coba pakai Pegadaian nggak bisa. Pakai lembaga leasing nggak mungkin. Pakai lembaga reksadana juga nggak memungkinkan. Karena apa? Reksadana itu hanya untuk yang mau berinvestasi. Buru-buru investasi, orang tabungan aja belum punya. Harusnya kan punya tabungan dulu, baru berinvestasi ya, begitu. Jadi nggak berhasil. Selalu saya buka tabungan celengan di rumah.
ya buka tabungan celengan di rumah, ya tidak berhasil juga, dicuci soalnya. Kan gampang ngambilnya, betul ya? Iya. Saya titip tabungnya ke orang tua juga nggak berhasil. Jadi bukan kita nggak ingin punya tabungan, Pak. Masalahnya itu karakter tempat untuk menabung ini yang membuat kita itu gampang ngambil. Instrumen yang membuat kita biasanya punya dana besar itu namanya arisan. Pernah dengar arisan ya? Ibu siapa namanya, Bu? Hartini. Bu Hartini, hari ini nabung. Saya arisan. Belum waktunya. Bulan depan Ibu kepepet. Minta sama yang boreknya. Nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa diambil ya, Bu ya. Mau marah-marah juga nggak bisa, Bu ya. Nah, kenapa? Karena kesepakatan dari awal, kalau ikut arisan, belum waktunya, nggak bisa diambil. Itulah sebabnya tahun depan tabungannya terkumpul. Oke, selamat datang ya, baru datang ya. Oke, baik ya. Jadi saya sudah berupaya menggunakan banyak cara, nggak berhasil. Ya. Jadi kalau Anda punya rekening di bank, tak jamin nggak akan ngumpul itu uang tabungan Anda. Uangnya hanya masuk terus pergi lagi. Ya. Karena apa? Rekening bank ini bersifat jangka pendek untuk uang keluar, uang masuk. Begitu. Nah, kita perlu semua punya rekening saving yang tujuannya itu hanya satu. Uangnya terkumpul, tidak untuk diambil-ambil. Kalau gampang diambil, gampang perginya. Ya seperti kita hari ini. Ya. Jadi kalau kita tidak merubah caranya, 5 tahun ke depan ya ekonomi kita ya kayak sekarang. Di situasi yang serba mendesak, nggak ada dananya. Ya. Nah, rekening saving ini merupakan rekening yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Berarti jangka menengah, jangka panjang itu kira-kira sekitar 10 tahun ke depan baru dananya ini bisa kita gunakan. Ya. Dan untuk melengkapi, bukan untuk menggantikan. Jadi rekening yang di bank tetap aja, nggak usah ditutup. Tapi ditambah dengan rekening yang kayak begini karakternya. Tapi bukan dari bank. Karena kalau dari bank, pergi uangnya. Betul ya? Iya. Nah, ketika saya mencoba instrumen keuangan yang kelima, ini yang banyak tidak dilirik oleh teman-teman. Pengusaha, orang-orang kaya banyak menggunakan instrumen yang kelima. Yaitu instrumen namanya asuransi. Selama ini asuransi digunakan untuk urusan kesehatan, urusan proteksi. Teman-teman, kalau kita bicara tentang aman dan tidak aman, ya, kalau Anda hari ini naruh uang di bank, berapapun uangnya, Anda tarik semua 100%, bisa nggak? Bisa apa nggak bisa? Kalau nggak bisa, berarti uangnya orang lain. Bisa. Bisa kan? Bisa. Baru dimasukkan 100 juta, besok diambil semua, bisa nggak? Nah, kalau semua orang Sidoarjo ngambil rekening di bank, bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang ditakutkan oleh bank adalah namanya ras. Ya, dulu kan sempat ada rame-rame itu. Rekening di Mandiri yang katanya dibobol, rekening di BRI katanya mau dibobol, semua orang pada sepakat untuk narik semua. Itu bank bisa tutup itu. Tapi kalau perusahaan asuransi, hari ini Anda tarik uangnya langsung, bisa nggak? Nggak bisa. Persis kayak arisan. Nah, cuma kita harus tahu metodenya, harus tahu cara-caranya, ya. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba gali dulu ya tentang konsekuensinya kalau kita tidak punya tabungan. Boleh pinjam namanya Mbak siapa? Mbak Wina? Wina ya. Oke. Mbak Wina, kira-kira apa konsekuensinya kalau kerjanya sudah menjelang pensiun, rambutnya sudah putih? Nggak punya kan, Mbak? Dampaknya apa, Mbak? Apa konsekuensinya? Bingung, stres ya? Apa lagi? Ini ya. Kalau kita hari ini tidak punya tabungan, maka tidak ada yang namanya pensiun. Tanpa tabungan masa depan, pensiun bukan pilihan. Kerja seumur hidup jadi satu-satunya jalan. Ada nggak di Sidoarjo ini orang umur 65 tahun masih kerja? Ya. Karena hobi atau karena terpaksa, Pak? Terpaksa, Pak. Ya. Sedangkan kalau usia sudah tua, pengeluaran lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar.
Tapi perusahaan biasanya ngasih gaji, mau yang bayarnya yang murah atau yang mahal? Murah. Cari karyawan yang bayarannya murah kan ya? Betul ya? Jadi perusahaan itu milih yang gajinya murah. Meskipun yang sudah senior itu lebih pengalaman, tapi dia lebih milih yang muda-muda karena murah. Yang tua-tua ini sudah lebih senior, lebih ahli, lebih pengalaman gitu ya. Jadi sulit, tambah sulit cari pekerjaan. Daripada tidak ada pekerjaan, wis apa adanya diterima. Ini apa adanya. Ya, lingkungan kerjanya toksik, bikin stres, nggak nyaman. Ya nggak ada jalan lain daripada punya penghasilan. Tapi Bapak Ibu semua, bener nggak? Salah satu yang menjadi sebab orang itu sakit karena pekerjaan. Ada nggak? Banyak ya. Lingkungan kerja yang nggak bagus, saling jegal-jegalan, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita semua ya. Gitu. Nggak punya pilihan untuk mundur, jadi terpaksa. Ini dalam kondisi sehat. Lah bagaimana kalau kita ini tidak boleh sakit? Syaratnya tidak boleh sakit. Ketika tidak punya tabungan, sakit pun harus dilawan sambil terus bekerja. Ya, karena tiap hari tanpa kerja, hari tanpa penghasilan. Istri saya istilahnya tante, kanker itu jelas sampai ke tulang, tetap harus ngajar. Kenapa? Bukan karena hobi, ya karena nggak ada sumber lain. Dalam kondisi kanker tulang sakit loh ya, itu tetap masuk kerja. Apakah hidup seperti itu yang kita inginkan? Nah karena itu kita perlu punya satu langkah terobosan yang ekstrim, ya. Tidak mungkin kita akan punya tabungan dalam jumlah besar kalau yang kita lakukan tetap aja, ya. Kita harus rubah tekniknya, caranya. Dengan apa? Kita pertimbangkan yang namanya rekening MPDS. Jadi saya ajak Bapak Ibu semua malam hari ini untuk ikut program MPDS. Bukan saya ajak Anda untuk membeli, Anda tidak saya ajak untuk jualan, Anda saya ajak untuk mengeluarkan uang. Ya malam hari ini saya tidak ngajak itu. Tidak usah khawatir ya, dompet Anda aman. Ya, saya hanya ngajak Anda untuk geser rekening. Kalau Anda punya rekening di bank A dan di bank B, itu Anda biarkan uangnya kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang. 12 juta nggak Anda apa-apain, berkurang nggak ya? Berkurang. Bahkan kemarin sempat ada rekening dorman itu ya, uangnya diniatkan untuk ditabung, tiba-tiba dikunci karena takut itu ada judulnya, dan itu kena biaya semua itu. Ngurusnya tidak mudah loh. Ya, yang kedua, kalau kita punya rekening di bank, banyak orang berpikir aman ya. Ya. Kalau misal kita semua punya rekening, anggaplah 100 juta sampai 1 miliar, terus tiba-tiba kita tutup usia. Ya, besok bisa diambil nggak uangnya? Bisa apa nggak bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Siapa yang bilang bisa? Bisa tapi yang nggak ngacung ini apa jawabannya? Mungkin karena nggak punya tabungan atau karena nggak tahu ya, karena belum meninggal Pak, kan gitu ya. Begini ya, Undang-Undang Perbankan nomor 8 tahun 2018, nomor 10 tahun 2018 dan tahun tahun 2008 menyatakan jika pemilik rekening itu tutup usia, maka bank berhak untuk menonaktifkan, di frozen rekening itu, nggak bisa diambil. Satu, dicek untuk cari dia punya hutang pajak apa enggak. Dua, punya hutang bank di tempat lain apa tidak. Ya. Tiga, kalau sudah tidak ada hutang semua, harus melampirkan namanya SKW. Tahu SKW? Surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pengadilan. Prosesnya cepat atau lama? Lama. Jadi punya rekening di bank nggak bisa langsung diambil loh ya. Teman saya itu setahun nggak keluar-keluar uangnya. Pak Pur juga ngalami ya, tetangga ya. 40 juta nggak bisa diambil uangnya. Gitu. Nah, niatnya kita itu adalah untuk keperluan yang mendadak, ternyata juga nggak bisa keluar pada saat kita tutup usia. Nah, kita harus cari instrumen lain. Nah, ini kita punya namanya Manulet Perlindungan Diri Syariah 12. Ya. Kenapa ini kok menarik? Banyak teman-teman pengusaha menggunakan ini. Ya. Kalau kita naruh uang di deposito, kena pajak enggak, Pak? Nah, pajak, ya.
Pasti itu ya. Kalau kita naruh uang di obligasi kena pajak enggak? Kena. Kalau naruh uang itu di tabungan emas kena pajak? Iya. Kalau kita naruh uang kita bukan dalam bentuk uang likuid tapi dalam bentuk properti, kena biaya? Nah, PPATB. Nah, di mana tempat Anda naruh uang tidak kena pajak, tidak kena biaya? Ini menarik, ya. Dia mempunyai 3 fungsi yang di sini, membantu untuk mengumpulkan uang. Betul-betul uangnya utuh. Ya. Yang kedua, membantu menambah penghasilan. Aneh kan? Nambah penghasilan. Itu. Boleh pinjam namanya Mbak siapa? Mbak Nita. Mbak Ita. Rekeningnya di bank apa Mbak? BCA. Oke. Kenapa Mbak Ita milih rekening BCA? Alasannya apa? Dari dulu di situ karena sudah dari awal kerja di situ karena pekerjaan ya, ATM-nya banyak, gampang ya, kantornya di mana-mana, betul ya? Oke. Nah, anggaplah saya nggak punya rekening BCA Mbak. Lalu saya datang ke BCA Sidoarjo. Saya bilang sama customer service-nya, Mbak, saya punya teman namanya Mbak Ita. Dia bilang kalau nabung itu di BCA saja. Karena sejak kecil, sejak muda, Mbak Ita punya rekening di BCA. Saya taruh uang 100 juta. Buka rekening. Mbak Ita dapat apa? Dari BCA? Oke, mungkin karena 1 orang. Kampung tak masukkan semua, Mbak, karena saya ketua RW. 100 juta kali 100. Mbak Ita dapat apa? Nggak dapat. Biasa kan? Kalau ada rekening seperti BCA, Mbak Ita ngereferensiin ke saya, Mbak Ita dapat. Saya ngereferensi ke Mas Yayan, Mbak Ita dapat. Mas Yayan ngereferensiin ke Mas Faros, Mbak Ita dapat. Mas Faros ngereferensiin ke Mbak siapa? Mbak Saropa, Mbak Ita tetap dapat. Bu Saropa ngereferensi ke Mbak Bella, Mbak Ita dapat. Bagus nggak? Nggak jualan loh ya, nggak ngajak orang jualan loh. Ya, nggak ngajak orang jualan, nggak ngajak orang membeli, tidak mengurangi rekening Anda masing-masing. Ini kesempatan ya. Yang ketiga, jadi Anda ngajak orang nabung malah Anda dapat duit. Ya. Yang ketiga, membantu mengamankan uang. Memastikan tujuan penabungan itu tetap tercapai. Begitu. Oke, sekarang kita akan dalami satu-satu konsep saving. Di sini adalah merupakan tabungan berkontrak yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi pada waktu buka rekening, itu ada kontrak yang harus ditandatangani, ya. Dan pola penabungannya itu jelas di sini. Siapa yang jadi pemegang polisnya, alamatnya sama dengan tabungan-tabungan yang lainnya, ya. Nah, cuma karena ini tabungan berkontrak, nilainya itu tetap nggak bisa berubah-berubah. Sistemnya tahunan. Jadi kalau misalkan nabung 1 tahun 12 juta, tahun depan ya 12 juta per kontrak, ya. Ini paling kecil 3 juta setahun. Kalau nabung 1 juta setahun, kira-kira orangnya tambah bangkrut apa tidak? Nabung lo ya, bukan belanja lo. Nabung 3 juta Pak, tambah bangkrut nggak? Enggak. Paling kecil 3 juta ya. Nah, Anda boleh menabungnya ini, boleh milih 2. Nabungnya 5 kali atau nabungnya 12 kali. Artinya 5 tahun atau 12 tahun. Ya, setelah itu stop. Ini ambil contoh 12 tahun, 12 kali. 12 juta, 12 juta, 12 juta dikalikan 12, maka 12 tahun kemudian terkumpul 144 juta tanpa potongan pajak, tanpa biaya. Kalau Anda punya uang 12 juta, nggak usah 12 juta, 1 juta aja. Jangan Anda ambil 12 tahun. Kira-kira habis apa tidak? Habis. Saya dulu punya tabungan di Tabanas. Tabanas, yang angkatan lawas ya. 300 rupiah. Sudah tidak ada wujudnya, itu hilang. Katanya bunga berbunga. Mana nggak ada. Ya. Nah, tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah jika Anda menarik dananya sebelum kontrak itu berakhir, uang yang Anda terima nggak sebanding. Contoh misalkan, Bu Hartini, tahun ke-10 Ibu kebelet nih, butuh ngambil uang, 12 juta dikalikan 10 tahun kan 120 juta, Bu. Uang yang bisa Ibu ambil 70 juta. Nggak bisa. Yang adanya 70 juta. Rugi kan? Tujuannya apa? Supaya tidak diambil. Jadi kelemahannya, yaitu kelebihannya. Ya memang aturannya gitu, biar tidak diambil. Tapi pada tahun ke-12 tetap akan dicairkan meskipun Anda tidak mau. Ya, tetap diterima.
Oke. Nah, ini bagus buat kita yang ada planning 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 12 tahun lagi ada pengeluaran-pengeluaran besar. Siapa di sini yang punya anak belum menikah? Yang perempuan. Siapa punya anak perempuan? Belum menikah. Oke. Betul nggak Pak? Orang Jawa itu kalau anak perempuan itu menikah, yang punya hajat itu orang tuanya. Oke. Pinginnya itu punya anak, punya mantu sukses atau orang biasa-biasa aja Pak? Oh gitu ya. Biasa yang penting beriman. Betul Pak ya? Oke. Jadi nggak kepingin punya mantu yang sukses, nggak kepingin Pak? Oh nggak kepingin ya? Cukup-cukup aja gitu ya? Nah, dia itu orang biasa Pak. Tapi koncone wake Pak. Ada ya Pak? Iya. Koncone 1000 Pak. Terus ngundang orang 1000. Satu piring 50.000. 35.000 deh. Ping 1000. Puyeng nggak Pak? Pusing nggak? Iya. Belum besani ya. Kakak saya ngundang temennya, nikahkan anaknya, punya besan, terus ngundang teman-temannya. Yakin sampean kalau temennya anak sampean cuma 2? Cukup nggak nikah anak 50 juta? Enaknya uangnya disiapkan sekarang atau nanti aja? Sekarang. Siapa di sini yang punya anak yang belum kuliah? Perlu nggak disiapkan kuliah mulai sekarang? Tahu nggak biaya kuliah di Surabaya S1 itu berapa? 250 juta harga sekarang. Nanti kalau kuliahnya 18 tahun lagi itu menjadi 1 miliar itu, 250 juta itu. Ya, berarti ditabung mulai sekarang. Jadi kita yang punya perencanaan mau nikahkan anak itu butuh tabungan jangka panjang ya. Oke. Nah, semua orang butuh bantuan untuk memiliki dana besar sebagai tabungan. Pak, saya nggak mau ikut ini. Saya mau yang lain nabung. Monggo silakan. Tidak ada keharusan harus ikut kami ya. Ya, tapi percaya saya. Selain pakai MPDS, nabungnya kira-kira di mana? Di bank kan? Betul kan? Sudah pernah ngerasakan kan? Rasanya nabung di bank itu kira-kira uangnya cepat habis atau tambah bertahan? Habis. Kalau masih metenteng, tahu metenteng ya, ngotot pakai cara lama, habis. Dan kerugian siapa? Kita semua kan ya. Oke. Nah karena ini syariah, maka nggak ada bunganya Pak. Ya, nggak ada bunganya. Tapi Anda mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar, mendapatkan namanya royalti omset nasional. Maaf Pak, siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi, kalau nabungnya 12 juta, Bapak akan dapat 1,5% dari total semua orang yang nabung se-Indonesia dibagi dengan orang yang nabungnya 12 juta selama 4 tahun. 4 tahun dibagi. Ya. Kalau 25 juta dapatnya 5 tahun. Kalau 50 juta dapatnya 6 tahun. Kayak pembagian dividen. Bagus ya? Iya. Seperti kalau kita punya bank sendiri. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ada 2 syaratnya. Nomor 1, nilai tabungan Anda di atas 12 juta. Kalau di bawah 12 juta, misalnya 3 juta, Anda belum berhak mendapatkan 1,5%. Tapi nilai dana Anda aman. Ya, boleh nggak di-upgrade? Boleh. Anda dikasih kesempatan ngupgrade dalam 1 tahun itu 1 kali. 3 juta, nanti akhir tahun ditambahi jadi 9 juta, totalnya 12. Itu bisa. Akhir tahun ada perhitungan 1,5% Anda dapat. Ya. Yang kedua, ini syaratnya Anda harus jadi mitra dari perusahaan. Nggak boleh jadi nasabah, harus jadi mitra. Harus punya izin, punya lisensi, namanya LP, Life Planner, agen dalam bahasa sekarang. Kalau nggak jadi agen nggak boleh ya. Oke. Nah inilah yang kita kenalkan dengan konsep royalti omset nasional. Kalau Pak Budi misalkan punya franchise itu seperti Indomaret ya Pak. Beli franchise pakai modal nggak? Modal besar, ya kan? Ada risikonya. Meskipun Bapak mengeluarkan modal, boleh nggak Bapak ngambil keuntungan dari omset Indomaret yang lainnya? Nggak bisa. Tapi kalau di sini, meskipun Pak Budi baru sendirian jadi agen, Bapak nabung 12 juta, nggak punya banyak teman, Bapak dapat 1,5% dari semua teman-teman yang bergabung di sini, lumayan Pak nilainya Pak. Kalau kita lihat nilainya ini
Ini adalah periode 2025. Setiap tahun terus diupdate dan Anda bisa cek di handphone masing-masing. Ya. Ini bulan Agustus 2025. Terkumpul 348 juta. Program ini baru jalan 1 tahun. Tahun 2023 kemarin. Akhir 2024 maksudnya ya. Baru 1 tahun, ini kan 2025 belum habis. Nah, membernya itu 1.500 orang. Tahun ini targetnya menjadi 4.000, tahun depan menjadi 10.000. Kalau membernya tambah banyak, uangnya dikumpul tambah besar nggak? Ya. Nah, dan ini Anda bisa lihat setiap hari lewat HP ya, bisa dicek setiap hari. Berapa bagian Anda? Misalnya saya buka tabungan yang 12 juta, nanti saya buka lagi tabungan yang 25 juta. Itu ada bagiannya sendiri-sendiri, ada laporannya. Ini contoh yang diterima oleh teman saya. Dia ikut tahun 2023 akhir. Perhitungan 2023, nabung dia dapat 300.000. Loh, coba Pak, Bapak cari di tabungan mana bisa dapat 300.000. Ya. 2024 dia dapat 1,5 juta. 2025 ini belum selesai 489. Diakumulasi terkumpul 1,5 juta. Itu dari sharing, bukan bunga ya Pak ya. Karena ini syariah, oke? Nah, jika Anda setuju dengan kami bahwa menabung itu sesuatu hal yang penting, maka kami saat ini bersama tim EXO Univision sedang berperang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sekeliling kita, memerangi yang namanya pola pikir ini Pak. Karena pola pikir ini mempengaruhi masa depan kita. Ya, mari kita dalami sama-sama. Kira-kira menurut Pak Budi ya, Bapak pernah jumpai pola pikir seperti ini enggak? Kalau nggak bisa diambil, buat apa nabung? Betul Pak? Nabung kok lama, hidup kan butuhnya sekarang. Betul ya Pak ya? Nabungan masa depan, nanti aja kalau sudah mapan. Betul. Daripada ditahan 12 tahun, kan mending buat untuk kelihatan hasilnya. Buka usaha, buka warung. Betul Pak? Betul. Gimana mau nabung Mas? Uangnya aja pas-pasan. Betul? Betul. Inilah yang terjadi pada hidup saya dulu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat yang pola pikir yang selanjutnya. Menabung jangka panjang melindungi masa depan diri dan keluarga. Betul Mbak? Kalau bisa diambil kapan aja, berarti kan bisa habis kapan aja. Betul? Ya. Disiplin hari ini, kebebasan finansial esok hari. Betul juga. Lebih baik menunda kesenangan daripada menunda masa depan, keamanan masa depan. Betul? Betul-betul semua. Nabung bukan karena bisa, tapi karena disisihkan. Betul? Nah, kira-kira Bapak pilih yang mana? Yang betul-betul pertama atau betul-betul yang kedua? Kalau Bapak milih betul-betul yang pertama, itulah yang terjadi kita hari ini. Kaminya tabungan. Benar, iya benar. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tiba-tiba anak mau menikah, tiba-tiba anak mau kuliah. Masalah nggak? Kira-kira Bu, kalau punya uang, mana yang diprioritaskan? Untuk sekolahnya anak atau untuk persiapan pensiun? Ibu hanya boleh milih satu. Ayo. Anak, betul? Kalau tidak, berarti itu anaknya orang lain, betul? Menurut survei, orang Indonesia itu kalau punya uang, mendahulukan anak. Mulai TK, SD, SMP, kuliah. Ya, bahkan sampai nikah, orang tua ikut. Waktu melahirkan anaknya, ikut bantu loh Pak. Betul ya? Begitu anaknya sudah punya rumah sendiri, tinggal sama suaminya, orang tua baru tinggal orang dua, baru mulai mikir, uang sudah habis, umur sudah banyak, tenaga sudah berkurang, baru mulai mikir terus awak dewi apa Dik? Kira-kira anak akan biayai ganti nggak? Ya. Siapa yang punya cita-cita mau hidup dibiayai anak? Ada yang ngaco. Siapa yang kepingin menolong orang tua? Banyak yang ngacung. Ya, mudah-mudahan kita bisa menolong orang tua kita. Betul ya, ukurannya sekarang. Gimana kita bisa nolong orang tua kalau untuk tabungan aja kita nggak punya, bahaya nggak sih? Oke ya, jadi silahkan Anda mau memilih yang mana Kak. Hari ini saya nggak maksa ya Pak, mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Oke, nah manfaat kedua kalau Anda punya program MPDS ini, selain Anda dipastikan tabungannya itu aman, Anda masih dapat tambahan proteksi.
Proteksi ini adalah untuk memastikan tujuan penabungan itu tercapai. Apa yang pasti di dalam diri manusia? Ada dua, Mbak. Yang pasti terjadi. Meninggal, betul. Dua, sakit. Ada orang nggak pernah sakit, langsung meninggal. Nah, berarti nggak pasti ini sakit itu. Apa yang kedua? Kerja. Ada orang nggak pernah kerja, langsung meninggal. Apa? Tua. Anak saya masih muda meninggal. Apa kira-kira, Mbak? Yang pasti dialami oleh manusia, pasti. Masuk surga? Belum tentu, ada banyak masuk neraka. Ya. Usaha bangkrut, ada orang nggak pernah usaha, kerja aja nggak pernah, Pak. Nggak pernah punya usaha, jadi karyawan melulu gitu, Pak. Ya. Apa yang pasti, Mbak? Pasti dialami oleh manusia. Ada dua, satu tadi meninggal, betul. Yang kedua apa? Kira-kira apa, Pak? Pacar. Oh, ya, betul. Pintar. Ya. Jadi menurut Benjamin Franklin, dua kepastian hidup manusia yaitu pajak, betul ya? Iya. Anda hidup di negara mana aja kena pajak. Pajak itu diwariskan apa tidak? Diwariskan. Hutang diwariskan apa tidak? Diwariskan. Misal aku nikah sama Mas Yayan. Beda ini ya. Umpama aja yang di sini tuh istri saya. Ya, oke. Terus kemudian kita berpisah karena suatu hal. Oke, maka hutang yang saya buat itu tidak menjadi kewajiban mantan saya, betul kan? Iya. Terus saya nggak ada, tutup usia. Nah, ketika tutup usia, dimakamkan, ahli waris nanti akan datang ke makam, betul? Apa yang biasanya diomongkan? Bapak-bapak, ibu semua, bagi Anda yang punya hutang, sanggutan hutang piutang, silakan hubungi yang meninggal mumpung masih anget. Itu kira-kira? Atau hubungi ahli waris. Berarti hutang diwaris. Nah, terus ya apa, Pak, kalau kita nggak punya tabungan, Pak? Kita perlu bikin surat cinta yang bisa diwariskan kepada anak kita ya. Ini loh, waktu kita bikin tabungan, baru jalan 1 tahun, tiba-tiba mungkin nggak meninggal. Baru 3 tahun, 5 tahun, cita-citanya bagus, terus meninggal. Dampaknya kalau kita sudah nggak ada, itu yang meninggal 3, Pak. 1, kita yang nggak ada. 2, income-nya meninggal. 3, cita-citanya ikut meninggal. Kalau kita punya cita-cita mau menyekolahkan anak, baru nabung 5 tahun, ya sudah. Kan nggak cukup, nabungnya 3 juta ya. Tapi kalau Anda punya program MPDS, baru 5 tahun, terus tutup usia, maka Anda akan mendapatkan santunan 37 kali dari uang yang Anda setor per tahunnya. Berapa dapatnya? Kalau Anda nabungnya 12 juta, dapat 450 juta. Padahal baru setor 5 kali. Anak-anak tetap bisa sekolah nggak? Ya. Kalau Anda 5 juta kali 12, 12 kali 5 berapa? 60 juta. Bisa nggak nguliahin anak? Nggak bisa ya, Pak ya? Kalau Anda ikutnya 3 juta aja, misal 3 juta, baru ikut 10 kali 30 juta, terus nggak ada. Keluar 112 juta. Bisa menolong nggak? Dan kalau kita tutup usianya itu karena kecelakaan, ditambahi separuh, Pak. Jadi 225 ditambah 112. Ini gratis ya? Tidak ngurangi nilai tabungan ya? Tabungannya auto. Nah, bedanya kalau Anda usia masuknya itu sampai umur 40, maka pengembaliannya 100%. Siapa di sini yang usianya di bawah 40 tahun? Nah, itu kesempatan ya. Berapapun uang yang Anda setor, kembali 100%. Siapa yang di atas 40? Yang nggak ngacung usianya berapa ya? 70% ya. Kembalinya 70%. Gitu. Loh, bagaimana kalau umurnya di atas 50, Pak? Karena ini maksimal 50 ya. Saya sudah di atas 50, Pak. Maka saya ikut ya. Jadi pemegang polis, saya yang bayar, anak saya yang jadi pesertanya. Jadi karena anak saya Arjuna yang di depan itu umurnya baru 11 tahun, 10 tahun lagi, 12 tahun lagi uangnya keluar 100%. Tapi kalau risiko tutup usia, yang dilindungi anak saya. Saya nggak punya perlindungan, berarti saya harus cari produk yang lain untuk melindungi saya. Ya, oke.
Nah, ini yang ketiga, ini yang menarik. Ya, yang ketiga. Tadi yang saya ceritakan ke Mbak, siapa tadi? Maaf, Mbak siapa tadi? Mbak Wina ya. Mbak Wina pernah lihat gambar-gambar itu, Mbak? Logo-logo itu? Genius, Sibank, Jago, Neobank, Alobank, Raya. Tidak pernah tahu? Oh. Punya Shopee? Enggak punya aplikasi Shopee? Oh, enggak punya? Enggak punya belanja online. Oke, enggak apa-apa. Siapa yang punya aplikasi belanja online? Punya ya, Bu ya? Pernah lihat Sibank ya, Bu ya? Ini adalah bank digital. Bank digital. Beda sama banknya Anda. Bank Anda itu bank konvensional. Bank digital ini tidak punya kantor, ya. Tapi uang yang dikumpulkan besar sekali. Kelebihannya bank digital ini adalah dia karakternya memberikan hadiah atau fasilitas lebih bagi nasabah yang dapat memberikan referral kepada nasabah berikutnya. Dia buka booth di mall, orang download aja, Livin Mandiri, dikasih minyak goreng, ya, dikasih boneka. Download punyanya Sibank, dikasih apa, pulsa, dikasih uang 100.000, itu dikasih uang, ya. Nah, hasilnya luar biasa. Nah, kita mempunyai program yang sama dengan konsep bank digital tadi. Jadi bank digital itu dia sadar nabungnya itu kecil-kecil, 10.000 gitu. Kayak OVO, Dana itu kan kecil-kecil ya, 10.000. Tapi kok bisa dia mengumpulkan 3 triliun padahal 10 ribuan? Ini. Jika kita menabung pakai cara A ini cara nabung biasa ya, 1 bulan 1 juta ya, 1 tahun 12 juta. Kalau cara B pakai bank digital 10.000, 1 tahun 120.000. Bisa nggak ngalahkan yang nabung cara A? Butuh waktu berapa lama? 100 tahun, betul ya? Kalau 1 tahunnya Anda 120.000, supaya ketemu 12 juta, butuh 100 tahun. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Nah, karena itu bank digital merubah konsepnya. Dia rubah, enggak apa-apa 10.000. Tapi kalau ngajak 2, nabungnya 1 kali, jadi 20.000. Saya nabung 10.000, saya ngajak orang 20.000. Yang 2 masing-masing cari 40.000. Ini jadinya 81 juta. Padahal yang diterima sama bank hanya 10.000 per orang. Kalau setiap orang ngajak 30.000, padahal nabungnya 1 kali ya, enggak ada yang tiap bulan ya. Nabungnya 1 kali ini. Masing-masing semua cuma sekali tok nabungnya. 30.000, 90.000, 1 tahun terkumpul 7 miliar. 2 ke 3 naiknya berapa kali lipat? 2 kali, bawa 2 kali. 1,5 ya, betul ya? Tapi naiknya dari 81 juta menjadi 7 miliar, itu naiknya berapa kali? 81 juta ke ini 500 ya? 7.000. 81 juta menjadi 7 miliar. 100 juta jadi 7 miliar. Ya. Kalau 100 ke 100 juta ke 1 miliar kan 10 kali ya. Kalau dikalikan 7, 700 kali ya. Iya. Nah, kalau 5 orang, Pak, 10.000 ping 5, 50, 3 triliun, Pak. Dari 2 ke 5 naiknya berapa kali? 2 kali ya. Tapi 81 ke 3 triliun berapa kali, Pak? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa punya tabungan 7 miliar? Nek Anda nabungnya 10.000, bisa nggak, Pak? Mengkosong, betul ya? Makanya kalau nggak punya modal besar, lupakan yang namanya pensiun. Saya kebetulan konsultan untuk karyawan yang mau ambil program DPLK atau DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kalau orang mau pensiun, yang saya tanya, berapa modal yang kamu punya, berapa? Nanti tabunganmu kurangnya berapa? Nah, kalau nggak punya tabungan, lupakan pensiun, orang uangnya nggak ada sekarang. Seperti kalau kita mau bikin toko ini, mau bikin kafe ini, saya mau bikin kayak gini, modalmu ada berapa sekarang? Kalau nol, ya lupakan cita-cita untuk bikin warung kayak gini.
Nah sekarang di masyarakat kita ini berapa yang punya dana 100 juta? Tadi kan saya bilang hanya satu. Gimana caranya dengan modal kecil kita bisa dapat uang besar? Uang kecil bisa dapat uang besar. Caranya ya apa? Gimana caranya Anda semua punya tabungan 1 miliar? Ya apa caranya? Nabung sendiri 1 juta 1 bulan supaya 1 miliar butuh berapa? 100 tahun. Sak kematian, betul ya? Nggak mungkin. Tapi pensiun akan kita hadapi, betul ya Pak ya? Ini masalah serius ini. Karena mumpung kita masih sehat loh. Oke? Nah, tapi Bapak-bapak, ini semua adalah ceritanya yang diterima sama bank digital. Ya. Anda kan nggak dapat. Kalau misalkan ini, jika kami mengajak Anda, ngajak orang lain nabung, Anda yang dapat 0,5% sampai 3% dari berapapun. Bapak siapa namanya Pak? Pak Fathur. Pak Fathur ngajak Pak Budi, Bapak dapat. Pak Budi ngajak Pak Pur, Bapak dapat. Pak Pur ngajak Mas Heru, Bapak dapat. Mas Heru ngajak Mbak Bella, Bapak dapat. Kayak gitu menarik nggak Pak? Kayak MLM ya? Iya. Kalau MLM suruh jualan ya Pak ya? Iya. Suruh kulaan? Iya. Kalau di sini Anda diajak nabung, apa bahayanya ngajak orang nabung Pak? Nggak ada ya? Iya, oh ngajak nabung kok, kan nggak ada bahayanya, betul ya? Umpama orangnya diajak nabung nggak mau, bahayanya apa? Nggak ada. Oh nggak gelem nabung ya wis, kan gitu ya? Gitu. Uangnya nggak kalong, nggak berkurang. Kalau Bapak dapat 0,5 sampai 3%, bisa ngajak berapa orang Pak? Tanya nggak? Percaya nggak kalau tadi siang BCA masih buka Pak? BCA buka. Buka. Ada orang nabung Pak? Oke. Kita dapat apa? Ikhlas kan? Kalau misalkan BCA bikin satu sistem bagi bapak-bapak di sini yang apa tinggalnya di Sidoarjo, ya tak kasih 0,0001. Bagi mereka yang jam sekian tidur, tak kasih saham 0,001. Siapa yang mau? Kemauan. Saya mau Pak. Masalahnya BCA ngasih nggak? Kan enggak. Yang nerima ya pemiliknya BCA. Nah ini Pak, Anda bisa punya konsep kayak begitu tanpa Pak Fathur harus punya bank BCA. Tapi Bapak bisa dapat keuntungan dari konsep tabungan secara keseluruhan Pak. Ya, ini kita namakan dengan gerakan menabung pintar. Gempar namanya ya. Kenapa gerakan menabung pintar? Atau gerakan menabung pintar dan berbagi hasil. Oke, nah Anda dapat ngajak orang nabung, Anda dapat tabungannya agak berkurang tapi Anda dapat duit. Dari mana duitnya? Setiap perusahaan itu pasti ada anggaran iklan Pak. BCA itu ketika nerima dana orang nabung, dia butuh biaya untuk beli gedung nggak Pak? Bayari karyawan, bayari listrik, semua ikut ngeluarin uang, betul ya? Nah, di sini nggak perlu kita bikin kantor, nggak usah bayar karyawan, semua dilarikan ke kita dapat prosentasenya. Enak kan? Ya. Nah, konsepnya kayak apa? Namanya programnya adalah Magic 12. Anda cari di perusahaan asuransi manapun se-Indonesia nggak ada, yang ada cuma dari Manulife. Ya. Mau asuransi warna merah, warna kuning, warna lorek nggak ada. Ya, yang ada hanya warna hijau, itu pun yang dari XU, ya. Nah, jadi gini Pak Agur, Bapak ngajak teman nabung. Misal nabungnya 12 juta, boleh 3 juta ya, paling kecil 3 juta ya. Ini contoh aja, Bapak ngajak orang nabung 12 juta setahun. Bapak dapat 13%. Kira-kira besar apa kecil? Bapak coba cari orang kerja di bank. Kamu kalau nyarikan orang untuk nabung di bank, kamu dapat berapa persen? 25.000. Masukannya 1 miliar, dapatnya 25.000. Ini dapat 13% dari uang yang disetor. Gila nggak sih? Uangnya nggak kalong loh. Kalau Anda nggak mau ya Anda yang rugi. 13% dari 12 juta. Anggaplah Pak Fathur karena temennya ada 5. Udah, Bapak ngajak 5. Setelah itu Bapak stop. Nggak ngajak 5, nggak ngajak 6. Stop Pak. Mungkin karena Bapak ngurusi yang lain-lain capek.
Berarti Bapak dapat 13%, kalikan 12 juta, 60 juta. Bapak dapat langsung bulan depan 7.800.000. Padahal mungkin Bapak nabungnya 3 juta. Bagus nggak? 5 orang ini ngajak temennya 5. Bukan 6, bukan 7, ngajak 5. Berarti 5 ngajak 5, 25 ya. 25 dikalikan 12 juta, berarti ketemunya 300 juta. Pak Fatkur dapat 5,5%, 16 juta. Padahal Bapak enggak kenal orang 25 ini. Ya, 25 ngajak 5, 125. 1,5 miliar, Bapak dapat 45 juta. Gak pakai modal stok barang ya Pak ya? Iya. Saya pernah di MLM. Di 20 perusahaan ya. Ini enggak ngajak orang stok barang, ngajak orang nabung. Oke. 125 jadi masih ngajak 5, 625. Bapak dapat 225. Padahal tadi nabungnya berapa, Pak? 12 juta kan baru bayar tahun depan. 3 juta kan baru tahun depan. Ini loh, bulan pertama dapat 7 juta, bulan kedua dapat 16, bulan ketiga dapat 45 juta. Nabungnya kapan? Nabung yang kedua kapan? Tahun depan. Ya, bukan tiap bulan nabung, bukan. Tahun depan 3 juta. Tapi Anda sudah dapat 225 juta. Ngeri nggak sih? Ngeri ya? Ngerti ya? Ya, ngerti, ngeri. 3.125 dikalikan 12 juta, 37 miliar, Anda dapat 1 miliar. Bapak Ibu semua, bisnis mana ya Anda bisa punya penghasilan 1 miliar? Ada nggak di Sukoharjo ini orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau 1 miliar? Ada kan? Jangan bilang nggak ada loh. Ada. Ini contohnya kafe ini, tapi modalnya berapa miliar, Pak? Itu masalahnya. Bisa nggak punya income 100 juta tanpa modal? Ingin tahu saya. Generasi ke-6 masih dapat 1%. 1%, 1%. Ini generasi 1. Ini ngajak, saya ngajak, ini ngajak 2. Ngajak sini 3, 4, 5 gitu. Ya. Berarti generasi 1 ini anak, cucu apa ini? Buyut ya? Buyut, terus cici, tangga, wareng apa? Sembuh apa itu? Cewur apa, grodakan apa itu namanya. 12 generasi, Pak. Siapa yang punya teman yang karyawannya lebih dari 10? Punya kan? Lah sudah, karyawannya disuruh nabung, disusun gini lah wis. Ruginya apa? Punya nggak karyawan teman yang dia itu belum diangkat jadi pegawai tetap? Si honorer ya, ada nggak? Itu dosen-dosen banyak itu, kakak saya kan ya wakil rektor di sana. Banyak kan? Udah kerja tahunan itu masih belum diangkat. Perlu nggak dia punya dana pensiun untuk 12 tahun ke depan? Nah, pakai ini toh. Oh, nabung 3 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta boleh kan? Kan nanti penting uangnya kembali ya. Gitu. Jadi konsepnya sisihkan, temukan 5 partner yang bisa menyisihkan, bantu 5 partner. Ya, ini kamu bantu foto ya dari depan. Oke. Nah, pertumbuhan orang-orangnya ini bisa Anda cek dari handphone Anda setiap hari, real time. Anak punya 17, ini teman saya punya anak 17. Ya, 17 ngajak temennya, ketemunya 102. Bonusnya dari ngajak orang 17, 11 juta. 17 ngajak orang 102, yang ngajak orang 17 bukan teman saya, dia dapat 22 juta. 102 ngajak temennya, ketemu 158. Teman saya ini dapat 26 juta, padahal nggak kenal ini sama cucunya ini. 158 ngajak temennya 165. Teman saya dapat 25 juta. 165 ngajak temennya 256. Nggak kenal Pak, dapatnya 39 juta. 256 ngajak temennya 276, dia dapat 13 juta. Sampai generasi ke-12 ketemunya orang 2. Ya jelas nggak kenal lah.
Anda aja kan nggak kenal sama kakeknya Mbah Buyut, Anda siapa yang kenal? Ayo tolong. Ibu kenal ya? Kakek kenal ya? Iya. Kakeknya kakek kenal nggak? Terus mulai ngeblur wis. Mbah Buyut itu nggak ketemu sudah. Ya betul ya. Tapi di sini Anda akan bisa nge-track orang-orang di bawah Anda. Jadi Bapak Ibu semua, setiap dari kita itu pasti ada 5 orang yang membutuhkan, merencanakan 5 orang anggaplah. Jika setiap orang nabungnya 10 juta, berarti kan dikalikan 5, 50 juta ya. Tak kasih waktu selama 1 tahun ya wis, bukan 1 bulan. Tadi kan 1 bulan, 1 tahun. 5 cari 5 setahun. Ini nyari 5 setahun. Selama 5 tahun ketemu 3.129. Di total 5 tahun ada 3.900. Omset terkumpul 195 M. Anda bisa dapat 5,8 miliar. Di tempat mana Anda punya kesempatan, punya income 5,8 miliar dengan cara ngajak orang nabung, bukan jualan loh ya. Kalau ngajak orang jualan di mana-mana banyak. Ngajak orang beli kan banyak ya. Di sini nggak ngajak beli, ngajak nabung. Ya, ini kesempatan ya. Nah, ini ada satu konsep bagaimana Anda punya penghasilan yang melipat, lebih besar lagi. Ya. Kalau tadi sampai 12 generasi, kalau di sini sampai tidak ada batas generasi. Caranya ya apa? Anda naik level di atasnya. Di sini LP itu life planner. Kalau Anda naik jadi BP, maka Anda punya potensi income yang lebih besar. LP ini syaratnya omsetnya 900 juta. Grup, bukan Anda sendiri ya. Grup dalam 1 tahun 900 juta. Anda akan dapat penghasilan tambahan 50% tahun pertama, 25% tahun kedua. Peringkat yang paling tinggi adalah yang namanya SBP. Nih. SBP ya. Nah, ada endgame-nya. Kalau Anda sudah mencapai SBP, Anda akan mulai memasuki fase pensiun, tetap Anda punya penghasilan dari bisnis ini. Ya, bisnis ini bisa diwariskan ya. Oke. Nah, seperti apa gambarannya? Kita ambil contoh hari ini. Ya, ini kan orangnya kan lebih dari 12 nih. Misal kita buat susun tusuk sate dari Mas Faros ke Bu Hartati ke Pak Toto ke Bapak ya, ke belakang lurus gini ya. Dibuat tusuk sate gini ya. Nah, gini. Maka kita dapat komisi. Seperti yang tadi saya bilang, 13%, 3%, 1%, 0,5%. Masing-masing di antara kita nyari 5. Bisa kan? Masing-masing di antara Anda cari 5. Berarti 5 dikalikan 10 juta, 50 juta. Bebas terserah. Pokoknya kalau terkumpul 50 juta, ini 50 juta, 50 juta, maka Anda langsung naik pangkat. 50 juta Anda pribadi, yang 250 dari grup. Kewajiban saya 50 juta 1 tahun. Dari grup boleh tusuk sate. Maka Anda langsung naik jadi BP. Siapa yang pernah masuk di dunia asuransi? Pernah jadi agen asuransi? Pernah? Siapa yang nggak pernah jadi agen asuransi? Nggak pernah ya? Oke. Bapak yang nggak pernah agen asuransi tak beritahu Pak. Di asuransi itu tidak bisa Anda naik pangkat dari hitungan omset anak, cucu, cicit, cangga, nggak bisa Pak. Harus dari Anda pribadi. Ya, tapi di konsep ini, meskipun bentuknya tusuk sate, kita bisa sukses bareng-bareng Pak. Jika yang paling bawah ini omsetnya 300 juta, ini langsung jadi BP semua. Enak ini. Bareng-bareng naik pangkat jadi BP. Lah, keuntungannya jadi BP apa? Kalau Anda menjadi BP, maka berapapun penghasilan orang yang Anda rekrut ini harus ambil contoh, kan beda peringkat ya Pak ya. Anda BP, ini LP, ya. Berapapun penghasilannya LP, Anda dikasih 50% penghasilannya, ya. Jadi gen 1 itu anak, misal Mbak siapa tadi? Mbak Ayu ini punya anak, anaknya ini segini banyak, ya. Ini 30 orang. Maka Mbak Ayu akan dapat 50% dari penghasilan 30 anaknya ini. Berapapun penghasilannya. Kalau anaknya masing-masing penghasilannya 1 juta, berarti Mbak Ayu dapat berapa? 50%. 15 juta. Semakin besar penghasilan anaknya, Anda tetap punya penghasilan 50%.
Cucunya dapat nggak? Cucu, cici, cangga tetap dapat 25% tanpa batas generasi, Pak. Coba carilah di MLM mana kalau Anda ketemu. Ya, boleh belajar ini masternya nih, dunia jaringan. Ya, berapapun, 25% penghasilannya dia, nggak ngurangi penghasilannya dia. Kalau peringkatnya sama, BP ketemu BP, nggak berkurang, tetap Anda dapat 25% dari penghasilannya mereka ini. Ya, berarti target kami adalah menaikkan penghasilan Anda, bukan menaikkan omset. Semakin besar penghasilan Anda, kami semakin besar ya. Mau nggak dibantu penghasilannya dari 5 juta jadi 10 juta? Nah, kalau ini akumulasinya mencapai 900 juta grup, maka Anda naik jadi SPP. Boleh dari 3 kaki, boleh dari 1 kaki. Ya. Nah, maka Anda akan mendapatkan 50%, kalau tadi 25%, kalau ini 50% dari seluruh grup tanpa batas generasi. Kalau SPP. Ya. SPP kalau ketemu LP, ya, maka Anda dapat 100% penghasilannya dia. Kalau di sini sampai ke bawah 75%. Katanya kalau MLM yang kaya lebih atas daripada yang bawah, betul? Di sini kita kepingin Anda punya penghasilan yang lebih besar daripada kami. Kenapa? Karena semakin besar penghasilan Anda, kita juga dapat bagus. Ya. Sing jadi masalah itu kan kalau MLM orang katanya di bawah itu kan nggak dapat apa-apa, betul ya? Umpama Anda di sini yang paling bawah nih, ya nggak bisa nyari orang, orang paling sial saat dunia, nggak bisa nyari orang nabung, ya, ruginya apa? Anda punya tabungan kan? Ya. Bagus kan? Kalau meninggal kan dapat warisan kan? Nah sudah, ruginya apa? Kan nggak ada. Mau nabung, iya. Gitu. Oke, nah ini ada free validasi. Jika Anda punya 5 orang, ya 5 garis gini, terus Anda punya Anda 5 tahun, punya 5 anak, dan punya 1 kaki tumpuk 5, SPP, maka Anda free validasi. Berapapun penghasilannya, Anda akan ditransfer oleh Manulife. Meskipun Anda tidak lagi kerja, meskipun Anda sudah meninggal, penghasilannya langsung diserahkan ke anak. Bisa nggak Pak? Kalau kita kerja di pegawai negeri ya, penghasilannya kalau kita sudah nggak ada, terus penghasilannya utuh 100% turun anak, bisa nggak? Berapa persen? 25% ya? Ada yang 75, ada yang 50 kan gitu masih turun kan? Kalau kita sudah meninggal, nggak bisa turun ke anak loh. Paling ke istri, betul ya? Di sini Anda tinggal tunjuk mau kasihkan ke istri atau ke anak, turun penghasilannya. Nah, ada tambahan lagi Anda dapat omset. Kalau Anda sudah punya omset 1 miliar, maka tambahan lagi 0,5%. Nanti kita akan ada panduannya ya. Kalau Anda punya omset 4 miliar, maka dikasih lagi 0,5%. Jadi total 1% dari omset XO. Omset XO rata-rata per tahunnya itu adalah 80 miliar. Jadi 80 miliar dikalikan 1% sekitar 800 juta. Itu dibagi sama teman-teman yang punya omset. Seumur-umur saya menjalankan bisnis asuransi, tidak pernah omset diambil dibagi kepada kita yang kerja, nggak pernah ada. Kita hanya dapat komisi dari omset yang kita ciptakan sendiri, bukan dari omset yang diciptakan oleh orang lain. Ini menarik ini. Nah sekarang yang terakhir, siapa perusahaannya? Ini, dengan bangga saya perkenalkan, sumber income kita itu berasal dari 2. Yang pertama dari XO Network dan yang kedua dari Manulife. Tepuk tangan ya buat Manulife ya. Manulife itu apa? Siapa yang pernah dengar Manulife? Siapa yang belum pernah dengar Manulife? Belum pernah dengar ya? Oke. Tapi Bapak bajunya Manulife, Pak. Iya. Saya malah baju hitam, Pak. Manulife. Manulife itu Pak ya, saya terangkan Pak ya. Manulife itu adalah perusahaan dari Kanada. BUMN-nya Kanada. Dia berdiri tahun 1887, melewati 2 perang dunia. Perusahaan apa yang menurut Bapak paling kuat di Indonesia? Apa kira-kira? Hutang Garam, oke. Mana perusahaan di Indonesia yang bisa tahan melewati 2 kali perang dunia? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ada nggak? Gara-gara COVID perusahaannya tutup, ada nggak? Oh banyak Om Yohan. Nggak usah ngenteni perang dunia, kena COVID tutup kok.
Ini 1887 2 kali perang dunia, Pak. Ya. Sak donya perang perusahaannya gak bangkrut. Luar biasa nggak sih? Dua, dia perusahaan asuransi terbesar di Indonesia untuk aset. Ya, Indonesia itu yang asetnya paling gede itu Manulife. Kemudian aset DPLK yang ngelola dana pensiun lembaga keuangan itu nomor 2 terbesar Manulife. Nomor 1 adalah BRI. Jadi orang-orang BRI tahu Manulife. Tahu Danamon nggak sih? Tahu. Nah, yang punya Manulife. Ya, oke. Dana kelolaan MAMI, Manulife Asset Management Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi itu kalau titip uang unit linknya itu ke Manulife. Semua rata-rata melarinya ke Manulife. Ya, di Indonesia buka tahun 1985 ya. Nah, mari kita bandingkan dengan bank pilihan Anda. Ini berdasarkan tahun 2023 ya. 2023 ini ya. 2023 2024 ya. Levelnya, komparasinya berdasarkan kekuatan keuangan. BCA investment grade-nya kuat untuk memenuhi komitmen finansial, tetapi sangat tergantung dari ekonomi sebuah negara. Manulife investment grade-nya di atasnya sangat kuat kapasitasnya untuk memenuhi komitmen keuangan meskipun negaranya ada krisis ekonomi. Lebih kuat nggak? Ya. Setiap dari Anda pasti bisa ya. Nah, ini gula-gulanya Anda bisa dikasih hadiah tambahan. Mau kasih hadiah uang cash? Tadi targetnya ngajak berapa? 5 ya. Baru ngajak 1 dikasih uang 500.000. Baru ngajak 1 dikasih 500.000. Selain 13%. Ngajak 3 dikasih 500, berarti total 1 juta. Tadi targetnya ngajak 5 ya. Dari Recruiter Club ditambah lagi 800, ngajak 3. Berarti berapa? 1,8. Targetnya ngajak 5 ya. Dari Activity Club tambah 800. Berarti berapa? 2, kalau Anda nabungnya, Pak Fatkur nabungnya 3 juta, misal Pak, Bapak ngajak orang 5, komisi yang Bapak terima 1.950 ditambah komisi yang ini tadi terakhir, dapatnya 2,6. Bapak nabungnya 3 juta, terimanya 4.500.000. Untung apa untung? Untung. Balik modal, ya. Kalau 5 yang Anda ajak masing-masing ngajak 5, dikasih lagi 5 juta. Ya. Kalau Anda di sini mempunyai omset ngajak orang sampai 60 juta, bukan 50 ya. Dikasih tab Redmi kayak gini. Gratis. Bagus nggak sih? Lumayan ya. Coba cari tempat lain. Ya. Ada nggak yang ngasih? Kalau nggak percaya tanya yang jualan. Gimana caranya saya dapat hadiah gratis? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada omset sampai 500 juta, dapat 1% lagi omset. Nah, siapa yang belum pernah keluar negeri? Nah, mau nggak keluar negeri? Ini ya. Ngajak orang 5, Bapak ngajak orang 5, dari 5 itu 2-nya itu bisa ngajak 5. Saya ngajak orang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini ada 2 yang bisa ngajak orang 5. Saya ke Cina. Tiket pesawat, pulang pergi, nggak usah khawatir pulang tok atau pergi tok, pulang pergi. Sak hotele seminggu dibayar sama XO. Gak usah bawa macam-macam, bawa koper tok. Koper kan isine loh ya. Beli semuanya di sana, murah-murah, celana dalam beli di sana. Ya. Nih. Kalau ngajak 36 orang, dapat lagi double tiket. Keren nggak sih ke Cina? Cina nggak kayak Cina zaman sekarang loh ya. Kayak Cina zaman dulu loh ya. Cina luar biasa bagus. Di negara Cina indah sekali ya. Ngajak 88 orang berangkat ke Belanda. Bagus loh Belanda itu ya. Kepingin gampang meyakinkan orang? Ya apa cara nih? Luar negeri. Ya. Nih, mau syariah, umroh. Coba, selama Anda hidup, kapan Anda ditawari, dikasih tiket gratis umroh? Siapa yang pernah ditawari? Alhamdulillah.
Ya nggak pernah. Loh Pak, sedikit loh Pak. Saya nggak pernah taruh. Kon, gitu, tiket gratis kayak kon nggak ada. Nah ini bisa ini, Anda bisa dapat gratis umroh, ya. Dengan ngajak orang nabung, ya, umroh first class. Mau ke United Kingdom bisa, milih mau umroh atau United Kingdom. Ini ada lagi program ke Taipei. Ya, slide terakhir dari saya. Apa langkah selanjutnya? Bagi Anda yang merasa setuju bahwa merencanakan masa depan adalah sesuatu hal yang penting demi simbol cinta dan tanggung jawab untuk anak-anak kita, maka saya ajak Bapak Ibu semua untuk menyisihkan tabungan dana Anda per tahunnya 10% dari income 1 tahun Anda. Nabung nggak boleh berat-berat Pak, harus yang ringan, 10-20%. Kalau jomblo 30%. Ya, saya nggak ngajak Anda untuk berfoya-foya, ngajak Anda untuk berhemat. Situasi sekarang sebaiknya menghemat ya. 2, bayar lisensinya syariah cuma 100 berapa Mbak Eri? Lisensi syariah 130.000 saja. Itu bayarnya ke negara, lisensi untuk 2 tahun. Karena nggak boleh nerima komisi-komisi kalau nggak punya lisensi. Begitu Anda bayar 130.000, Anda dapat training pelatihan sampai Anda mengerti. Tidak boleh cerita kalau nggak punya lisensi. Ya. Yang ketiga, ayo Bapak Ibu semua, saya ajak Anda buktikan kata-kata saya. Ya. Siapa yang setuju bahwa menabung penting? Saya. Siapa yang ingin teman-temannya ikut nabung? Saya. Oke, maka saya mau ajak Bapak-bapak kerjasama. Mau saya bantu? Ya, minggu depan Bapak datang ke sini. Anda kan nggak disuruh bayar kan di sini kan? Nanti makannya kan juga nggak perlu bayar. Oke? Anda datang ke sini minggu depan, ajak temennya. Boleh ngajak suami, boleh istri, boleh teman, ajak ke sini. Ya, nggak usah bayar. Kami yang akan menjelaskan. Kalau mereka bergabung ikut Anda, enak kan? Bapak yang undang siapa? Hari ini Pak Sulu. Pak Sulu dari tadi kan nggak ikut ngomong. Saya kan yang ngomong Pak. Lah, nggak ada di sini. Kamar mandi. Orangnya nggak ada tapi Bapak datang. Bapak yang undang siapa? Pak Sulu juga. Jadi minggu depan Anda duduk manis saja. Ya. Setelah acara selesai, kita ngobrol nanti di depan, Anda tinggal bilang, ayo Mas, bareng-bareng Mas. Join Anda untung. Nggak join ya nggak apa-apa, nambah silaturahmi ya. Jadi ayo kita datang bisnis talk minggu depan. Kalau ini rame, penuh, kira-kira temannya lebih yakin nggak Pak? Lebih yakin. Toh tempatnya kan juga baik lah ya, tempatnya ya, kan nggak panas kan gitu. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di Business Talk di hari Selasa mendatang. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore, nggak boleh telat ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, plus sekali lagi untuk Bapak Muhammad Saifullah. Siapa yang ingin tambah? Siapa yang ingin keluar negeri? Ya, ada 3 langkah untuk bisa menjalankan bisnis. Yang pertama adalah 1 apa? Buka tabungan. Oke. Yang kedua, ambil lisensinya. Yang ketiga, ayo kita siapkan. Minggu depan, masing-masing kalau kita bawa 1 penuh di ruangan. Ya. Mau? Saya minta tolong ya, minta tolong repotkan panitia untuk minggu depan. Caranya bagaimana ya? Masing-masing bawa 1 repot itu panitia. Baik, demikian tadi bisnis talk pada malam hari ini. Saya Ahmad Wahyudi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.